Sekjen PDIP Hasto Kristianto masih mengharap kehadiran Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Ia pun membandingkan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan siap jika diminta hadir oleh hakim. Hal itu disampaikan Hasto dalam sebuah diskusi bertajuk Kejahatan Pilpres di Jakarta pada Minggu 7 April kemarin. Menurutnya, kehadiran Megawati dan Jokowi di MK justru akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Namun sebaliknya, apabila tidak ada kesanggupan, maka hal itu semakin menunjukkan sisi gelap kekuasaan. Diketahui sejumlah pihak mendesak MK untuk menghadirkan Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hal ini terkait adanya dugaan campur tangan kepala negara dalam memenangkan salah satu paslon. Namun dalam sidang yang digelar pada Jumat lalu, Hakim MK Arief Hidayat mengatakan kurang elok jika memanggil Jokowi dalam persidangan. Sebab Presiden RI tak hanya bertindak sebagai kepala negara, namun juga kepala pemerintahan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, MK menggali keterangan lewat para menteri yang terkait dengan dalil pemohon. Menteri yang dipanggil yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.